Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir. Sallu ala nabi. Biar semangat, betul. Habis makan buka kan lemes, perlu ditakbirin biar bubar setannya. Insya Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para asatidah, para hujat, tokoh masyarakat, para sesepuh, segenap pengurus DKM Masjid Ali Imran. Mudah-mudahan kita doakan para guru-guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah jaga kesehatannya, diberikan kenikmatan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal. Begitu pula yang saya hormati, yang saya muliakan seluruh kaum bapak, kaum ibu, remaja putra, remaja putri, shaimin, shaimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan ini semoga mendapatkan limpahan rahmat, limpahan maghfirah, limpahan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja, segala puji mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya cintai, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa dengan bulan yang mulia dan bisa menikmati ibadah di dalamnya. Harapan kita mudah-mudahan segala ibadah yang wajib, yang sunnah, yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan dan akan kita lakukan, semoga diterima dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bulan Ramadan tahun ini insya Allah awal dan akhirnya kompak serempak, insya Allah. Walaupun di awal kemarin agak deg-degan karena hilalnya keluyuran, nongol juga. Alhamdulillah. Ada yang 2 hari sebelum kita udah puasa. Di Sumatera ada Torikoh, dia puasanya di hari Kamis. Kalau kita puasa menunggu sidang isbat. Jadi ada yang 2 hari sebelumnya, ada yang di hari Sabtu karena sidang isbat. Ada juga yang sampai gini hari belum isbat. Kalau nggak percaya cek di warteg-warteg terdekat, belum isbat. Kalau ditanya kenapa ini nggak puasa, belum isbat Pak Kiai Mas. Alhamdulillah men. Bapak Ibu yang saya cinta, bulan Ramadan ini banyak namanya. Di antaranya Syahrul Mudho'afah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya Allah lipat gandakan pahala ibadah kita. Siapa yang mampu umroh di bulan Ramadan kayak haji pahalanya. Alhamdulillah. Siapa yang bisa tawaf di Ka'bah, bukan di mall, tapi di Ka'bah di bulan Ramadan, itu sama seperti tawaf bersama dengan Rasulullah. Adanya di bulan Ramadan. Sholat sunnah, apapun sunnahnya, mau duha, mau hajat, mau sunnah apapun, mau terawih, mau witir, mau tahajud, apapun sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, syukrul wudu, tahiyal masjid, semua sholat sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan itu pahalanya sama seperti sholat wajib. Alhamdulillah. Jawab yang kompak, senang atau tidak? Gembira atau tidak? Cuman sayang sejuta sayang, bicara pahala dan dosa itu gaib, nggak kelihatan.
Saya mau tanya, jawab yang kompak. Pahala sama dosa kelihatan apa kagak? Nggak kelihatan. Kalau kelihatan, dosa itu serem, orang nggak bakal mau berbuat dosa. Betul nggak? Kalau pahala itu indah, orang rame-rame bakal ibadah. Yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada yang ghaib. Yang paling pertama beriman kepada Allah. Allah ghaib tapi wujud. Ada tapi adanya tidak bisa dilihat. Jelas apa jelas? Termasuk pahala dosa, ada wujudnya tapi tidak bisa dilihat. Jelas apa jelas? Nah, cuman pada umumnya kenapa manusia malas beribadah? Karena maunya pakai logika akal yang kelihatan, yang nyata. Cerita pahala dosa mah dianggap dongeng. Pengennya cash. Pengennya apa? Kurang kompak. Pengennya apa? Cash. Jelas. Kalau nggak percaya, Pak RT, Pak RW umumin aja masyarakat. Bapak-bapak, ibu-ibu, besok datang ke kantor kelurahan. Jam 8 pagi Pak Lurah mau bagi-bagi BLT, 1 kakak 1.500.000. Jam 8 dibagiinnya, sebelum subuh udah ngantri. Betul nggak? Karena apa? Cash. Kurang kompak. Karena apa? Karena apa? Cash. Kelihatan 1,5. Apalagi mau lebaran begini. Waduh. Yang tua-tua nggak usah bikin baju lebaran lah. Saya yakin sarung tahun kemarin juga masih longgar itu. Betul nggak? Maunya cash. Coba giliran Jumatan. Udah adzan, masih mandi. Udah adzan, masih mandi, lagi mandi, di sini adzan Jumatan. Sampai bininya nyeletuk, "Bang, udah adzan. Terlambat. Ntar nggak dapat apa-apa." Kata Ustadz, yang berangkat duluan dapat onta, belakangan dapat kambing. Sambil mandi, lakinya nyaut, "Oh, tuh dongeng. Lu lihat aja ntar pulang Jumat, ada yang bawa kambing apa kagak?" Karena taunya, yes. Jelas apa jelas? Entar kalau ruh udah dibedol dari jasad, ruh keluar, apa jeritan ruh manusia? Allah yang bocorin melalui Al-Quran. Al-Quran kan hudal lil muttaqin. Allah bocorin petunjuk dari Allah. Ruh kalau udah keluar ngejerit. Apa teriakan ruh? Apa jeritan ruh? Laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Ya Allah, jangan keluarin ini ruh, masukin lagi. Saya nggak minta lama, nggak minta bertahun-tahun. Ila ajalin qarib, saya cuman minta sebentar, sekedar bisa hidup lagi. Apa yang mau dijalankan sama seorang hamba yang ruhnya udah keluar, terus ruhnya pengen dimasukin lagi? Kata Allah, fa'asaddaqo, dia mau sedekah sebanyak-banyaknya. Wa akum minas solihin, dengan waktu yang sangat singkat dia mau berbuat amal soleh sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Kalau nggak percaya, semua juga kita bakal kurang kompak, bakal semuanya bakal. Yang muda bisa, yang tua bisa, RT, RW, lurah, camat, Jokowi, modar, semua bakal mati, ntar bakal ngalamin. Betul nggak? Perkara mati kan cuma dua, duluan belakangan. Mungkin saya belakangan, bapak ibu duluan, bapak ibu duluan, saya belakangan, nggak tahu. Betul nggak? Semuanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka jangan sia-siakan umur yang udah tinggal sedikit lagi, khususnya yang udah apkir-apkir. Nggak usah banyak gaya, betul nggak? Nggak usah banyak tingkah, betul nggak? Yang di atas umur 50, malaikat udah depan muka, tinggal nyakar doang, betul nggak? Jangan banyak ulah, udah deketin Allah, banyakin ibadah. Kalau punya rezeki bersedekah buat ongkos nanti, insya.
Terus bagaimana Ustadz yang muda-muda, apa boleh berfoya-foya? Kalau bisa jangan. Kalau bisa gunakan masa muda sebaik-baiknya. Jangan buat mabok, jangan buat narkoba. Betul apa betul? Di Cianjur kemarin, anak muda dibilangin nggak mau, nggak nurut. Jangan pada mabok, tetap mabok. Oplosan, AO dicampur sama autan. Kurang naik dikasih putai. Apaan tuh? Pucuk tai. Wah, modar semua. Naudzubillah min. Biar kata muda jangan ngegampangin. Betul nggak? Apalagi Ramadan begini, yang dicari kelapa tua apa kelapa muda? Kurang kompak. Kelapa tua, kelapa muda. Antri mau buka kelapa muda. Laku keras. Betul apa betul? Ibu bicara mati, bicara gaib, bicara takdir. Bisa yang tua duluan, bisa yang muda duluan. Ada kesempatan nafas di kandung badan, gunakan sebaik-baiknya untuk ibadah. Insya, apalagi bulan Ramadan, ini bulan panen pahala, jangan disia-siakan. Contoh yang paling gampang, THR adanya di bulan apa? Kurang kompak, di bulan apa? Di luar Ramadan ada apa kagak? Udah gampang aja udah itu. Itu contoh indan nas, urusan manusia, urusan perut sama mudik. Allah kasih bonus adanya THR di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Apalagi bicara pahala. Nih Syahrul Mudha'afah. Jangan sia-siain. Tinggal berapa hari lagi? Tinggal berapa hari lagi? Karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita bisa ketemu lagi. Tapi harapan kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk taat dan ibadah. Amin ya Rabbal. Yang kedua, Ramadan adalah syahru tarbiyah. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Bulan di mana di dalamnya kita dilatih dengan sangat-sangat serius. Semua ibadah serius, nggak ada yang nggak serius. Tapi puasa di bulan Ramadan lebih serius dari ibadah yang lain. Sholat 1 hari 1 malam berapa waktu? 5 waktu. 1 waktu 10 menit dikali 5 berarti 50 waktu. Itu pun berjarak. Betul nggak? Enteng apa kagak? Enteng. 10 menit itu yang stabil tuh, yang standar 10 menit. Bukan kayak di Jawa, waladhalin. Ah, di Jawa kan begitu. Kayak capung, betul nggak? Nih yang 10 menit, 50 menit. Zakat setahun sekali. Itu pun kalau yang harus bayar. Nah kalau kere kismen nggak wajib. Betul nggak? Haji seumur hidup sekali. Seumur hidup, bukan setahun sekali, seumur hidup. Andai kata bisa haji pun cuma 6 hari haji, nggak lama. 8, 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Selebihnya ngapain saat 40 hari tuh orang Indonesia di sono nunggu karena antri pesawat. Jelas apa jelas? Di sono ngapain aja? Tawaf, belanja, terus tidur. Makanya haji tamatu, tangi mangan turu. Betul nggak? Cuma 6 hari, nggak lama. Tapi Ramadan, waduh, sebulan, 1 hari, 12 jam setengah kurang lebih, kita lapar haus, taat atas perintah Allah. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Semua rangkaian ibadah yang Allah perintahkan, termasuk berpuasa di bulan Ramadan, outputnya, keluarnya yang Allah inginkan, kita menjadi manusia yang bertakwa. Karena yang paling mulia di sisi Allah cuma yang bertakwa, nggak lebih. Betul apa betul? Inna akramakum indallahi atqakum. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Apakah orang yang berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh pasti dia bertakwa? Enggak. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nanti ujungnya la'allakum.
Kalau ujungnya wa antum tattaqun, pasti. Hai orang beriman, diwajibkan kalian berpuasa. Dengan puasa wa antum tattaqun, kamu jadi orang bertakwa. Itu kalau antum. Ini enggak la'alla. La'alla itu harfu roja, diharapkan. 1 bulan kita tahan lapar, tahan haus, jadi manusia yang mulia, yaitu manusia yang taat, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Jelas apa jelas? Sekarang krisis manusia takwa, khususnya para pejabat-pejabat kita yang pinter banyak, tapi yang takwa sedikit. Betul nggak? Betul nggak? Pinter kagak takwa, akhirnya pinter nipu, bensin dioplos. Betul nggak? Pertama rasa marjan. Saya mau tanya, kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Pejabat kita banyak yang pintar tapi nggak bertakwa. Laut di sertifikat. Aneh nggak nih kira-kira nih? Jawab yang kompak, kacau atau tidak? Wah Allah, laut di sertifikat. Kalau kebun di sertifikat wajar nggak? Rumah di sertifikat wajar nggak? Sawah di sertifikat wajar nggak? Langit. Saya mau tanya, kacau atau tidak? Kacau. Yang korupsi, saya mau tanya, rakyat atau pejabat? Orang kejang, rakyat atau pejabat? Ini korupsinya nggak main-main. Pertamina yang ketahuan 1.000 triliun, timah 271 triliun, di penjara cuma 6,5 tahun. Mau nggak ente begitu? Dikasih duit 271 triliun, dibuik 6,5 tahun. Mau apa kagak? Wah, gua juga mau. Coba bapak ibu pikirin, bayangin duit 271 triliun kayak apa tuh banyaknya tuh. Dibeliin cilok dapat berapa kira-kira? Ya Allah. Ini Masjid Ali Imran. Pengurusnya ngumumin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hasil kotak amal terawih hari kemarin dapat pemasukan 1,5 miliar. Saldo masjid 30,5 miliar. Jadi totalnya 35 miliar. Jujur, kalau kas segitu tuh masjid, pengurusnya girang apa kagak? Jamaahnya seneng apa kagak? Masjid Ali Imran ngumumin, Bapak Ibu, pemasukan kotak amal Ramadan terawih kemarin 75.000. Hutang ke material 400 juta. Hutang sama Haji Salpan 200 juta. Ini masjid keuangannya minus 1 miliar. Saya mau tanya, pengurusnya stres apa kagak? Jamaahnya sarap apa kagak? Sarap. Ya Allah. Begitu pula negara. Kalau kasnya banyak, pajak nggak naik. Betul nggak? Hidup nikmat. Betul nggak? Jujur sekarang pajak turun apa naik? Beli sembako makin murah makin mahal. Ya Allah. Apa aja pada naik. Beli gula, beli telur, susu, kolor, naik turun. Ya Allah, jangan main-main. Kuncinya takwa. Imam besar kita Al Habib Muhammad Rizik Syihab menggelorakan revolusi akhlak, maksudnya takwa. Kalau cari pejabat dikelilingin duit triliunan, uang rakyat, dia bertakwa. Dia takut sama Allah, itu bukan haknya. Jawab yang kompak, korupsi atau tidak? Korupsi atau tidak? Tapi kalau yang jadi pejabat cuman modal pinter, nggak ada takwanya, nggak ada takutnya kepada Allah, duitnya triliunan depan dia. Jawab yang kompak, maling apa kagak? Itu PIK 2, kenapa banyak yang nolak? Sampai laut dikasih sertifikat. Main-main tuh. Ustadz, kenapa itu PIK 2 pada ditolakin? Gak ada yang mau adanya PIK 2. Bukan gak mau, cara beli tanahnya ngaco.
Lah harga 2 juta dibayar 50.000. Kalau antum punya tanah dihargain model kayak begitu, mau apa kagak? Ya Allah, tuh harganya nggak benar, dirampas. Yang ditawarkan oleh FPI kepada Agung Sedayu PIK 2, pada waktu mereka datang ke kita, bagaimana tanggapan FPI tentang PIK 2? Dari mana ke mana tuh? Dari Teluk Naga sampai Kronjo, kurang lebih 100.000 hektar. Bagaimana FPI tentang pembangunan PIK 2? Kita sampaikan, nggak ada masalah dengan pembangunan. FPI tidak anti pembangunan. Yang penting bayarnya benar ke yang punya tanah. Setuju atau tidak? Jangan ngerampas tanah rakyat. Setuju atau tidak? Andai kata antum mau bangun dari ujung ke ujung, terbuka, siapapun boleh mengakses. Seperti di BSD. Pernah ke sana belum? Pernah ke BSD nggak? Serpong. Wah, itu punya lipo tuh. Siapapun boleh lewat, siapapun boleh masuk, nggak ada kecurigaan. Dan siapapun orang boleh beli rumah di situ. Mau sipit, mau belok, boleh beli. Harga sama. Jelas apa jelas? Kalau itu silakan. Tapi kalau di pagar, nah ini. Dari Teluk Naga sampai Kronjo, di pagar, tingginya pagar setinggi Alehim Gambreng. Tuh di dalam tuh yang kuat beli bukan Ujang, bukan Asep, apalagi Herman. Yang kadang-kadang kontrak 500.000, ribut mulu sama yang punya kontrakan. Harganya puluhan miliar. Siapa yang bisa beli? Orang-orang Cina dari sono. Lalu mereka menghuni dari ujung ke ujung tuh, nanti udah jadi banyak orang asing pada menghuni di situ. Pinggir laut, senjata masuk. Jelas apa jelas? Minta dukungan ke negara-negara luar. Tidak menutup kemungkinan bisa merdeka negara dalam negara. Itu yang dinamakan koloni. Jawab yang kompak nih, kalau terjadi bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Jadi kalau dipagar, tertutup, mereka akhirnya nanti bisa bikin negara dalam negara. Jawab yang kompak, biarkan atau lawan? Tabok apa kepret? Takbir. Nah, ini biar paham. Kok Ustadz kenapa orang pada nolak PIK 2? Bukan nolak secara menyeluruh, bukan. Aturan mainnya kudu jelas. Betul apa betul? Jawab sekali lagi sebelum saya akhiri. Kalau terbuka, siapapun boleh masuk, siapapun boleh mengakses. Jawab yang kompak, setuju atau tidak? Tapi kalau tertutup, nanti akhirnya mereka masukin senjata, ujung-ujungnya mereka bikin koloni, akhirnya merdeka. Jawab yang kompak, setuju atau tidak? Takbir. Deh, gampangannya begitu deh, biar paham, biar gampang. Jelas apa jelas? Takwa. Ini modal utama. Sebab nanti pada akhirnya kita semua juga pengen kembalinya ke sor. Orang kompak, ke sor. Jawab yang kompak, mau sorga atau neraka? Neraka atau sorga? Nih kalau Ramadan doanya bagaimana? Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Nggak ada kan yang berdoa Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal kartini, wasawah besar, nggak, wakarang anyar, kagak ada, watasik, ya kagak ada. Udah semua kita berdoa kalau Ramadan sadar asal kita dari surga, nanti pulang pun pengen ke surga. Al jannatu limanitaqo, kata Allah. Surga buat orang yang bertakwa. Gak sembarangan. Surga itu Allah siapin buat orang yang bertakwa. Terus gimana Ustadz? Ya Allah, model kayak kita jadi orang bertakwa nggak gampang. Apalagi tinggal dekat Lokasari. Aduh, dekat Mangga Besar. Aduh, kacau. Betul. Banyak godaan Ustadz, susah jadi orang bertakwa yang siap melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangannya. Apalagi orang-orang kayak zaman sekarang, lagi miskin kelihatan bego, banyak duit ngejablay. Betul nggak? Nggak ada duit kelihatan tolol, banyak duit ngejudol. Betul nggak? Ada nggak yang model begitu? Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi.
Ustadz bagaimana? Jujur dah, kita ini banyak berbuat dosa daripada menegakkan takwa. Betul nggak? Apa masih ada kesempatan bisa masuk surga? Yang katanya surga itu Allah sediakan hanya untuk orang yang bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali muslim. Pegang sampai mati kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Siapa mereka yang mati bawa dua kalimat ini, potensi masuk surga. Biar kata mampir dulu ke neraka, tanggung jawab perbuatan dosa. Jelas apa jelas? Tapi ujung-ujungnya masuk surga karena kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jelas apa jelas? Siapa yang mati tidak bawa dua kalimat ini, biar kata orang baik, biar kata dermawan, orangnya cakep, orangnya pinter, orangnya jujur, tapi nggak ngucapin dua kalimat ini, syarrul bariyah dalam Al-Quran. Wajib nerakanya, kholidina fiha. Na'udzubillah min. Itulah nuzulul Quran. Nuzulul Quran, diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Di antara petunjuk di dalam Al-Quran, kita disuruh puasa agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Jelas apa jelas? Di antara petunjuk Al-Quran, kita hidup di dunia tidak selama-lamanya. Pada akhirnya kita akan pindah alam barzah dan alam-alam seterusnya sampai sorga nanti. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.